warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator dari kelompok 7 akan mempresentasikan bahasa Inggris yang berjudul prosedur teks dan dekontek yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang prosedur teks. Jadi prosedur teks adalah teks isinya yang berkaitan dengan cara membuat, mengerjakan, atau mengoperasikan sesuatu secara berurutan. Biasanya menyebutkan berbagai bahan atau alat yang dibutuhkan. Tujuan prosedur teks itu adalah mendeskripsikan sesuatu yang dilakukan sesuai dengan aturan melalui tahapan yang jelas dan teratur. Dengan kata lain, jenis teks ini memberi petunjuk cara melakukan sesuatu. Jadi prosedur teks adalah teks yang merupakan serangkaian kata yang untuk cara membuat sesuatu. Contohnya seperti di dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti cara membuat nasi goreng atau membuat sesuatu itu kan ada caranya. Nah, maka di sini prosedur teks ini untuk membuat sesuatu, cara membuat sesuatu, bagaimana sesuatu itu dibuat. Seperti yang berada di dalam kemasan produk itu kan ada bahan-bahan cara membuatnya atau langkah-langkah cara membuatnya. Tapi prosedur teks ini yang di dalam bahasa Inggris, seperti ingredient, how make football, cara membuat bakso. Lalu apa saja bahan-bahannya dan apa yang akan dilakukan. Jadi prosedur teks itu biasanya itu diawali dengan how to atau bagaimana. Jadi misalnya kalau ada kata-kata atau teks yang berawalan dengan how to, maka itu bisa disebut dengan prosedur teks. Nah, ciri-ciri dari prosedur teks itu biasanya menggunakan simple present tense, yaitu subjek, kemudian setelah subjek menggunakan verb 1. Jadi kalau prosedur teks itu verbnya menggunakan verb 1, tidak menggunakan verb 2 atau verb 3. Jadi harus menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan verb 1. Kemudian berbentuk perintah. Prosedur teks itu berbentuk perintah. Jadi prosedur teks itu biasanya berbentuk perintah. Jadi kalau ada teks yang berbentuk perintah, maka itu biasa termasuk dari ciri-ciri prosedur teks. Dan kemudian prosedur teks itu biasanya menggunakan kata conjunction atau kata penghubung seperti then, when, kemudian dan pokoknya prosedur teks itu ciri-cirinya, yaitu salah satu ciri-cirinya yaitu dengan menggunakan conjunction atau kata penghubung dan menggunakan adverb. Adverb itu kata keterangan. Jadi kapan yang akan membuat atau kapan yang akan merancang sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi perlu adverb atau kata keterangan. Maksudnya kata keterangan berapa menit yang harus dilakukan atau berapa kata keterangan itu, seperti contohnya 2 sendok atau 2 jam atau 2 menit. Jadi begitu. Jadi salah satu
yang dibutuhkan dari prosedur teks itu yaitu adverb, kata keterangan. Jadi contohnya begini, how to make ice cream. Nah, dan di depan sudah ada how to. Jadi ini bisa dinamakan prosedur teks, bagaimana cara membuat es krim. Kemudian to cup, make or cream. To cup, make or cream. Jadi to cup, to itu artinya dua, itu termasuk dari adverb. Adverb itu termasuk dari yang dibutuhkan dari prosedur teks. Nah, untuk stepnya atau tahapannya ini menggunakan first, string, pokoknya begitu. Jadi prosedur teks itu adalah teks yang bertujuan untuk merancang cara membuat sesuatu atau merancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amam. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang prosedur teks dan rekonteks. Namun saya akan berceritakan tentang rekonteksnya. Karena sudah dijelaskan oleh teman saya yang namanya Konita tentang prosedur teksnya. Dan saya akan menjelaskan tentang yang namanya pengertian rekonteks. Apa yang dinamakan rekonteks itu? Rekonteks itu adalah sebuah atau menceritakan ulang sebuah peristiwa yang sudah terjadi dan diceritakan kembali pada saat ini, namun ceritanya itu harus sesuai dengan realita atau nyata. Semisal contoh, kamu punya cerita atau peristiwa yang sudah terjadi waktu di SD, atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa yang kamu ingat, jadi seperti itu diceritakan kembali pada saat ini, ditulis kembali pada saat ini. Ini yang namanya rekonteks. Ya. Jadi bagaimana cara menulis cerita yang sudah terjadi, bagaimana yang harus saya tulis ketika saya mau menulis tentang cerita-cerita yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah yang harus kita ketahui, ada yang namanya the struktur. The struktur, maaf. The structure of the text, yang mana ada bagian-bagian tertentu bagaimana cara menulis tentang rekonteks ini. Yang pertama adalah orientation. Apa orientation ini? Saya artikan kalau orientation ini biasanya selalu berada di paragraf pertama. Paragraf ke-1. Ingat, orientation selalu berada di paragraf pertama. Apa isinya? Pertama yaitu pendahuluan. Namun pendahuluan ini isinya adalah di mana tempat kejadiannya, terus siapa pelakunya, kapan kejadian itu terjadi. Ini biasanya ada di paragraf pertama, yaitu orientation. Jadi orientation ini adalah sebuah selalu berada di paragraf pertama. Yang kedua adalah event. Ingat, event ini yang saya katakan, event ini adalah urut-urutan kejadian. Urut-urutan kejadian. Jadi di paragraf event ini ada yang namanya urut-urutan kejadian. Bagaimana maksudnya? Event ini urut-urutan kejadiannya, ceritanya apa, terus kejadiannya apa, yang kamu alami itu seperti apa. Jadi berada di paragraf event ini. Jadi event adalah urut-urutan kejadian. Tadi orientasi sudah dijelaskan dan event sudah dijelaskan. Dan sekarang adalah tentang reorientation. Apa reorientation ini? Adalah sebuah paragraf penutup.
penutup, atau bisa disimpulkan adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah sebuah penutup atau kesimpulan. Kesimpulan bagaimana? Kesimpulan dari teks-teks yang ada di orientation, ada di event, urut-urutannya. Jadi di orientation ini adalah bisa diartikan adalah penutup atau kesimpulan. Jadi nanti di paragraf orientation ini isinya adalah kita akan mengetahui apa perasaan penulisnya. Perasaan penulis itu berakhir bagaimana? Berakhir bahagiakah atau berakhir duka? Semisal contoh kamu menceritakan atau menulis kejadian yang sudah terjadi, kamu tulis, namun harus memakai the structure of the text atau aturan-aturan dari recontext tersebut. Ada orientation, ada event, ada reorientation. Jadi di orientation ini atau penutup atau kesimpulan ini nanti isinya adalah perasaan penulis. Perasaan penulis bagaimana? Perasaan penulis ceritanya berakhir bahagiakah atau berakhir dukakah atau bisa dikatakan sedih. Jadi recontext ini ada the structure of the text, ada orientation, ada event, ada reorientation. Terus bagaimana kalau kita sudah mengetahui cara-cara membuat recontext? Terus harus memakai sifat apa, harus memakai rumus apa. Jadi saya katakan recontext yang sudah saya jelaskan tadi adalah menceritakan peristiwa ulang, peristiwa yang sudah terjadi atau peristiwa yang sudah lampau. Jadi kalau kita tentang recontext ini sama dengan yang namanya simple past tense. Jadi language elemennya dari recontext, bahasa dari recontext ini adalah harus memakai simple past tense. Yang mana simple past tense-nya harus memakai kata kerja kedua. Harus memakai kata kerja kedua. Karena kenapa harus memakai kata kerja kedua dan kenapa harus memakai simple past tense? Karena recontext ini kejadiannya sudah terjadi. Ceritanya itu peristiwanya sudah lampau atau sudah terjadi kemarin, bukannya sekarang. Jadi yang saya jelaskan tadi tentang recontext, ada the structure of the text, ada orientation, ada event, ada reorientation. Dan juga bahasanya adalah harus memakai language elemennya adalah memakai simple past tense. Harus memakai kata kerja kedua. Jadi cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika seumpamanya ada kesalahan dari keterangan tadi, kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.